Hello student, hello homeschooler. Ya, jumpa lagi dengan Kak Heru pada pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 IPA dan juga IPS. Well, I'm your English teacher. In this occasion, Kak Heru want to tell you how to make suggestions or advice, ya. Nah, Oke. Ya, pada kesempatan kali ini ada beberapa kata kunci yang akan kita gunakan untuk membuat kalimat saran. There are many keywords to make a suggestion. Ya. One of the example is by using the word should or shouldn't, ya. Nah, jadi kita coba membuat kalimat saran menggunakan kata should dan juga shouldn't. Seperti apa polanya? Perhatikan ya. Nih, jadi di sini ada pola kalimat positive pattern, yaitu subject, should, verb 1, object plus adverb. Nah, example, contohnya adalah you should buy this car. You should come to my house every day. Ya. Kemudian yang kedua, pola yang kedua adalah pola kalimat negatif or negative pattern, yaitu subject plus shouldn't plus verb 1 plus object plus adverb, ya. Contohnya bagaimana? Ini contohnya. You shouldn't buy this car. You shouldn't come to my house every day. Itu ya. Artinya apa ya dari contoh-contoh yang kakak berikan tadi? Jadi should itu artinya seharusnya. Atau shouldn't artinya tidak seharusnya. Kalian juga bisa memaknai harus atau tidak harus. Cuma yang perlu kalian ketahui adalah penggunaan should itu untuk kata yang artinya lebih sopan. Ya. You should buy this car. Ya, kamu seharusnya membeli mobil ini. You should come to my house every day. Kamu seharusnya datang ke rumahku setiap hari. Begitu juga dengan shouldn't, artinya tidak seharusnya. You shouldn't buy this car. Kamu seharusnya tidak membeli mobil ini. Atau you shouldn't come to my house every day. Kamu tidak seharusnya datang ke rumah ini setiap hari. Nah, pola kata kunci should dan shouldn't, kata should and shouldn't ini juga bisa digunakan dalam pola kalimat tanya atau interrogatif, ya. Bagaimana polanya? Ini should-nya ditaruh di awal kalimat. Should plus subject plus verb 1 diikuti tanda tanya. Oke ya, jadi example-nya, should she come to the party? Nah, saat membaca ini maka ada penekanan, ada stressing di akhir kalimat. Should she come to the party? Nah, ketika menggunakan kalimat tanya, ya automatically there will be two responses, positive response or negative response. Kalau positive response maka jawabannya yes, she should. Ada negatif, no, she shouldn't. Nah, begitu ya, tahu ya. Oke, terus pola yang kedua untuk membuat kalimat saran atau nasihat yaitu menggunakan kata kunci ought to atau ought not to.
Polanya adalah yang pertama, ought to dan ought not to itu bisa diterapkan pada kalimat positif. Polanya, the pattern is subject plus ought to plus verb 1 plus object plus adverb. Contohnya, you ought to have a picnic. He ought to give her explanation. Kemudian pada pola kalimat negatif juga bisa. Subject, nih ya, Kak lihatkan dulu. Subject, kemudian ought not to, plus verb 1, plus object, plus adverb. Nah, contoh kalimatnya, you ought not to have a picnic. He ought not to give her explanation. Artinya, dari kalimat-kalimat ini tadi, you ought to have a picnic. Ya, kamu mungkin perlu piknik. He ought to give her explanation. Dia perlu atau butuh memberikan penjelasanmu. Kemudian, you ought not to have a picnic. Kamu tidak memerlukan piknik. Kamu seharusnya tidak piknik, itu juga bisa. Kemudian, he ought not to give her explanation. Dia tidak harus memberinya penjelasan. Ini bisa dimaknai seharusnya, harus, ataupun ya perlu juga boleh, mau dimanakan itu. Maknanya ini tergantung pada konteks ya. Oke, kemudian ada catatan bahwa there is no interrogative form of ought to. Jadi tidak ada pola kalimat tanya untuk penggunaan kata ought to ataupun ought not to itu ya. Oke, good. Kemudian untuk membuat kalimat saran kita juga bisa menggunakan kata pola kalimat why not versus why don't. Ini juga bisa. Misalkan nih ya, kita memberikan kalimat why not take a sleep, why not drink a glass of juice. Nah, ini untuk memberikan sebuah pilihan saran yang biasanya berupa pilihan seperti itu. Nah, polanya bagaimana ini? Kakak beri penjelasan di slide kakak. Jadi patternnya yang pertama untuk why not itu ya why not plus verb 1 plus object. Of course ada diikuti kalimat tanda tanya. Example-nya tadi ya, why not take a sleep? Why not drink a glass of juice? Ini kira-kira nih ya, problem yang dihadapi biasanya saya bingung nih. What should I do? Take a sleep or study? Nah, biasanya maka orang yang memberikan saran atau nasihat akan bilang, why not take a sleep? Nah, ini merupakan sebagian dari sebuah solusi. Kemudian kalimat pattern yang selanjutnya yaitu menggunakan why don't. Kenapa tidak? Kenapa tidak ini? Kenapa kamu tidak ini? Nah, gitu. Polanya bagaimana? Ini lihat. Why don't plus subject plus verb 1 plus object. Nah, kalau why don't ini ada subjeknya, diikuti subjek. Kalau why not tadi nggak ada subjeknya ya. Coba ini diterapkan dalam kalimat. Why don't we read a book? Why don't you take an English course? Nah, tahu ya perbedaannya? Nanti bisa dipraktekkan. Oke, kemudian pola yang selanjutnya yaitu untuk membuat kalimat saran menggunakan kata how about dan juga what about. Nah, bagaimana penggunaannya? Ini patternnya how about plus verb ing plus object ya. Jadi setelah how about diikuti verb ing. Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya kan kita menggunakan verb 1 ya, tipe kata kerja tipe pertama ya. Tapi kalau yang di sini enggak. Verbnya harus verb ing. Contoh, how about fishing? How about making some donuts? How about studying? How about learning? How about talking? Nah, how about discussing? Nah, itu bisa kalimat kalian terapkan. Kemudian selain how about tadi ada what about. What about ini prinsipnya sama dengan how about.
maknanya pun juga sama. What about, kemudian plus verb ing plus object. Contoh, what about fishing? What about making some donut? What about discussing? What about walking? Like that. Nah, itu ya nanti bisa diterapkan. Kemudian catatannya ini, how about dan what about itu adalah sesuatu yang sama. Artinya pun juga sama. Oke, mengerti ya? Good. Selanjutnya yaitu suggestion dengan menggunakan kata let's dan juga menggunakan kata could. Patternnya seperti apa? Ini, let's plus verb one plus object. Contoh, let's take a rest. Let's have lunch. Nah, let's di sini tidak ada subjek ya. Subjeknya itu tidak dituliskan, tetapi karena ini bagian dari apa ya, kita sudah ngomong langsung face to face dengan orang lain, orang yang kita ajak ngomong sudah paham. Let's take a rest. Let's have lunch. Kemudian pola yang selanjutnya itu menggunakan kata could. Pola patternnya yaitu subject plus could plus verb one, okay, plus object. Contoh, we could go to Bromo. You could give them some food. Artinya apa? We could go to Bromo. Kita bisa pergi ke Bromo. You could give them some food. Kamu bisa memberikannya beberapa makanan. Nah, kenapa tidak menggunakan kata can, Kak, di sini ya? Nah, jadi tadi Kakak bilang di awal bahwa yang namanya memberikan kalimat saran, nasihat itu biasanya bahasanya sopan. Kata could itu dipandang lebih sopan daripada kata can. Seperti itu ya. Nah, gimana? Sudah jelas? Paham? Oke, good. Great. Nah, sekarang Kakak punya tugas nih buat kalian. Nih, lihat ya. Ini ada beberapa kalimat yang harus kamu lengkapi menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, di sini sudah ada pola, yaitu you should for number one, number two you shouldn't. Kamu lengkapi sendiri, lanjutkan sendiri ya dengan kalimat kamu sendiri. Nanti hasilnya kamu tulis, hasilnya kamu foto, kirimkan ke Google Classroom. Oke? Ya, good. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua, ini di sini Kakak ada board game problem advices. Nah, di sini ada gambar. Ini sebenarnya kayak ular tangga mainnya. Nah, ada gambar, di dalamnya ada kotak, di dalamnya ada gambar dan juga tulisan. Tulisannya adalah problem. Ya, contoh gambar yang pertama, I'm hungry. Nah, I'm hungry. Problemnya berarti dia lapar. Tugas kalian adalah menuliskan saran yang tepat yang kamu berikan sesuai dengan problem itu. Misalnya tadi I'm hungry, berarti sarannya apa? You should get your breakfast maybe. You should eat some meals, for example. Kayak gitu ya. Nah, Kakak tunggu jawaban kalian. Ditulis di buku, kemudian write on your book, and then picture it and send or upload it on your Google Classroom. Okay? Nah, yeah, that's all for my presentation. I think, I hope you can understand what I have taught to you. Yeah. Okay. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum.